Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Usai operasi Patuh Jaya 2020, Polda Metro Jaya bersiap dengan penerapan kembali kebijakan ganjil genap di ibu kota. Nah, bagaimana pihak kepolisian bersiaga terkait kebijakan ini? Lalu bagaimana kesiapan penerapan tilang elektronik? Pemirsa, inilah Dialog Nusantara Petang. Ya, dan kita sudah terhubung dengan AKBP Hari Purnomo, Wadirlantas Polda Metro Jaya. Selamat sore, Mas Hari. Selamat sore, Mbak Tasya. Iya, ini operasi Patuh Jaya lancar ya, Pak? Alhamdulillah selama 14 hari kita melaksanakan operasi Patuh Jaya lancar, aman, terkendali. Antara sanksi tindak dan sanksi teguran, ini mana yang mendominasi selama operasi Patuh Jaya, Mas Hari? Ya, sebelum ke situ, saya boleh menjelaskan sedikit terkait dengan operasi Patuh Jaya 2020. Ya. Bahwa operasi Patuh Jaya tahun 2020 ini itu mempunyai dua tujuan besar. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ketertiban lalu lintas. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan protokol kesehatan dalam rangka untuk mencegah penyebaran virus corona. Oleh karenanya, karena kita lebih kepada meningkatkan kesadaran, maka di operasi patuh ini kita lebih mengedepankan kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif. Baru kemudian ada tindakan yang represif. Oleh karenanya, tindakan-tindakan yang kita lakukan itu lebih dominan tindakan yang berupa teguran atau mengingatkan bahwa masyarakat itu harus tertib lalu lintas, bahwa masyarakat itu harus patuh terhadap protokol kesehatan. Jadi kalau ditanya mana yang lebih dominan, yang sudah pasti adalah lebih dominan itu tindakan-tindakan yang sifatnya teguran. Oke, ini ganjil genap juga kan akan kembali sudah diberlakukan ya. Nah, ini bagaimana kesiapan petugas di lapangan? Ya, berkaitan dengan masalah pemberlakuan kembali sistem ganjil genap, itu sebagaimana yang sudah disosialisasikan bahwa ganjil genap itu diberlakukan mulai tanggal 3 Agustus yang lalu. Namun demikian itu sifatnya kita memberikan sosialisasi, baru memberikan sosialisasi kepada masyarakat, teguran dan kemudian sosialisasi kepada masyarakat. Hingga 1 pekan, tanggal 9 Agustus, untuk sosialisasinya, barulah kemudian nanti tanggal 10 Agustus di hari Senin, ya 10 Agustus tahun 2020, barulah kita akan melakukan penindakan kepada masyarakat berupa tilang, baik itu secara manual maupun menggunakan kamera etle. Oke, ini kan seperti kita ketahui saat ini tengah dalam kondisi pandemi. Nah, apa perbedaan penerapan dari ganjil genap yang sebelum-sebelumnya, tahun sebelumnya? Ya, untuk penerapan sistem ganjil genap ini memang tujuannya adalah dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Ini kita lakukan karena memang kita melihat bahwa Jakarta ini sudah memasuki zona merah. Kemudian terlihat aktivitas masyarakat di luar itu makin ke sini makin meningkat. Harapannya dengan kita menerapkan sistem ganjil genap, setidaknya itu memberikan batasan kepada masyarakat untuk bisa selektif prioritas dalam melaksanakan kegiatan aktivitas di luar rumah. Jadi harus betul-betul yang penting-penting saja ketika melaksanakan kegiatan di luar rumah. Memang kita sadari bahwa penerapan ganjil genap ini itu kemudian akan berimplikasi kepada peralihan penggunaan kendaraan dari kendaraan roda 4 kemudian ke angkutan umum. Oleh karena itu memang pemberlakuan kebijakan sistem ganjil genap kembali ini itu tidak berdiri sendiri. Dia diikuti dengan kebijakan-kebijakan lain dan kita terus koordinasi dengan stakeholder, dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan. Maka dari Dinas Perhubungan pun juga sudah siap dengan prediksi yang tadi saya sampaikan, adanya peningkatan di angkutan umum, baik itu di Transjakarta, MRT, KRL, dan lain sebagainya. Itu sudah diantisipasi oleh rekan dari Dinas Perhubungan. Demikian, Pak.
Kalau dari peran dari kepolisian sendiri dalam hal ini apa, Pak? Apa? Ya, peran kita ya sesuai dengan tugas pokok fungsi kita adalah menegakkan aturan. Hmm. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sistem ganjil genap ini rujukannya adalah Peraturan Gubernur DKI nomor 88 tahun 2019. Nah, itulah menjadi rujukan kita menegakkan aturan terkait dengan masalah Peraturan Gubernur DKI tersebut. Demikian, Mbak. Dalam menerapkannya ini apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menerapkan misalnya protokol kesehatan di penggunaan kendaraan umum seperti itu, adakah? Ya, kalau berkaitan dengan ganjil genap, kita seperti yang saya sampaikan tadi, diawali dengan sosialisasi. Ya, sosialisasi dulu kurang lebih sekitar 1 pekan, 5 hari, ya 5 sampai 6 hari, berakhir nanti hari Minggu, kita melaksanakan kegiatan sosialisasi dan tindakan-tindakan peneguran kepada masyarakat. Namun demikian, nanti tanggal 10 kita akan melakukan penilangan. Nah, itulah yang kita lakukan berkaitan dengan masalah operasi terkait dengan pemberlakuan kembali ganjil genap. Nah, kegiatan yang tadi peneguran-peneguran itu kita juga mengingatkan kepada masyarakat untuk protokol kesehatan diterapkan. Seperti kita bagikan, selain membagikan brosur selebaran-selebaran berkaitan dengan masalah pemberlakuan kembali ganjil genap, kita juga membagikan masker kepada mereka. Bapak Ibu, ini ada masker, nanti tolong digunakan. Begitu, Mbak. Iya, ini tilang elektronik kan juga akan diberlakukan. Bagaimana sosialisasinya hingga saat ini? Ya, terkait dengan masalah tilang elektronik ini, sebetulnya memang sebelum masa pandemi kan kita sudah menerapkan itu. Berkaitan dengan masalah kamera etle. Iya. Kamera etle pada saat tahap pertama dulu kita mempunyai 12 kamera. Kemudian saat ini kita sudah mengembangkan tahap kedua menjadi 45 kamera. Nah, sehingga total semuanya adalah 57 kamera etle. Berkaitan dengan masalah ganjil genap, itu ada 25 ruas, ya, berdasarkan Pergub nomor 88 tahun 2019, itu ada 25 ruas jalan yang diterapkannya sistem ganjil genap. Dari 25 ruas jalan itu, memang sampai saat ini belum semuanya tercover atau dilengkapi dengan kamera etle. Ada 13 ruas jalan, ya, 13 ruas jalan yang dilengkapi kamera etle. 12 ruas jalan itu belum dilengkapi kamera etle. Jadi yang 12 ruas jalan itu nanti akan dilakukan tilang secara konvensional, yang 13 ruas jalan akan dilakukan e-tilang begitu ya, atau tilang elektronik begitu ya, Mas Arya? Ya, betul, kalau ditilang betul ini dengan prosedur mengurusnya itu seperti apa kalau dengan tilang elektronik? Kalau ditilang secara elektronik? Yang kamera etle ya? Ya. Jadi bagi pelanggar yang tercapture oleh kamera etle, ya, baik itu pelanggaran ganjil genap, pelanggaran seatbelt, kemudian menggunakan handphone di dalam kendaraan, terus pelanggaran marka, maka bagi pelanggar ya nanti kemudian akan terdata di back office kita. Setelah ada data di back office kita, siapa-siapa yang melanggar, kemudian kita akan menganalisa. Ya, akan menganalisa kendaraan ini meskipun tercapture apakah ini melanggar apa tidak, itu kita akan melakukan analisa di back office kita. Kemudian setelah itu barulah kita akan mengirim surat konfirmasi kepada alamat sesuai dengan pemilik kendaraan. Nah, setelah itu masyarakat pelanggar melakukan konfirmasi ke website yang sudah ada, ya. Setelah melakukan konfirmasi ke website, atau mungkin apabila ada masyarakat yang tidak bisa berkesempatan melalui website, bisa juga hadir datang ke kantor kami yang ada di Pancoran, ya, di Subdit Gakum di Pancoran. Di situ kita melayani terkait dengan masalah konfirmasi pelanggaran itu. Kalau ada yang barulah tidak, kemudian, ya lanjut. Ya silakan Pak. Ya, barulah kemudian setelah terkonfirmasi, barulah kita akan masukkan di dalam aplikasi e-tilang. Kemudian muncullah kode briva, ya, kode briva yang kita kerjasama dengan salah satu bank, ya, kode briva.
Dengan kode Briva inilah kemudian masyarakat harus membayar denda, ya, denda melalui multi payment, Hmm. bisa dari ATM, bisa e-banking dan lain sebagainya. Gitu, Oke, Mbak. kalau ada yang tidak menerima atau mungkin alamat yang dikirimkan itu kendaraannya adalah alamat di pemilik sebelumnya, ini bagaimana? Ya itu tadi yang saya sampaikan tadi, kita konfirmasi dulu. Hmm. Karena memang konfirmasi kalau kendaraan, karena beberapa kali memang kejadian seperti itu, setelah kita kirimkan, Pak ini bukan kendaraan saya, barulah nanti kita akan melakukan tracing atau melakukan pelacakan Oke. kembali Kalau kendaraan ada ini yang tidak mau dijual. bayar denda bagaimana nih Mas Ari? Ya ada konsekuensinya. Hmm. Konsekuensinya adalah akan kita blokir STNK-nya, Oke. ya selama apabila tidak dibayar, apalagi sebetulnya pemblokiran itu sejak konfirmasi tadi, konfirmasi dalam waktu 5 hari tidak dikonfirmasi oleh pelanggar, misalkan pelanggar nih acuh tak acuh, masa bodoh lah, padahal sudah ada kirim surat kita, ya pelanggaran itu, terus dibaca masa bodoh, acuh tak, kemudian selama 5 hari dia tidak mengkonfirmasi, maka otomatis STNK-nya akan kita blokir. Mhm. Dia tidak bisa melakukan pengesahan, tidak bisa melakukan perpanjangan STNK, dan layanan yang lainnya. Jumlah sanksi dendanya ini berkisar antara berapa sampai berapa sih Mas? Sekitar antara 300 sampai 500 ribu. 300 sampai 500 ribu ya, dan ini Ya, sanksi yang paling... kalau maksimal rata-rata sih 500 ribu, maksimal 500 ribu. Oke, baik. Mas Ari, mungkin ada himbauan bagi masyarakat terkait dengan pemberlakuan ganjil genap dan juga e-tilang ini? Ya, kami pada kesempatan yang baik ini memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa berkaitan dengan masalah pemberlakuan kembali sistem ganjil genap, tujuan utamanya adalah kita bersama-sama mencegah penyebaran virus corona di wilayah DKI Jakarta. Harapannya dengan kita membatasi pergerakan di luar rumah atau kemudian bagi para pekerja baik itu pemerintah maupun swasta dengan sistem shifting 50% itu juga bisa menyesuaikan. Tujuannya adalah masyarakat kemudian tidak gampang keluar rumah, mikir dia, sehingga keluar rumah itu ya sesuai dengan tanggalnya, mau bekerja sesuai dengan tanggalnya. Oleh karenanya harapannya dari perusahaan baik itu dari pemerintah maupun swasta, pekerja-pekerja pemerintah swasta itu juga menyesuaikan terkait dengan masalah ganjil genap, pemberlakuan ganjil genap ini. Jadi tidak semata-mata hanya sekedar untuk mengatasi kemacetan. Memang berkaitan dengan sistem ganjil genap ini, kalau kemudian dikaitkan dengan kemacetan lalu lintas, itu dampaknya sangat positif. Sebelum pandemi pun juga sudah kita terapkan dan dampaknya itu cukup positif. Seperti yang saat ini kita lakukan sosialisasi, baru sosialisasi saja 5 hari itu sudah menurunkan sekitar 42% kemacetan di... Oke, baik. Terima kasih Mas Hari atas keterangannya. Pemirsa, itulah tadi keterangan dari Mas Hari Purnomo, Wadirlantas Polda Metro Jaya terkait dengan evaluasi operasi Patuh Jaya, kemudian juga pemberlakuan tilang elektronik dan juga sistem pemberlakuan ganjil genap.